Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 128. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, sore itu Andi tengah berada di sebuah rumah makan dengan teman-temannya termasuk Wawan. Dan secara kebetulan saat itu ada Pak Tony. Pak Tony adalah salah seorang staf di perusahaan tempat Wawan bekerja. Dan di saat mereka tengah berbincang-bincang tersebut ternyata tiba-tiba datang seorang pria. Yang tak lain masih teman Pak Tony yang bernama Pak Dani. Dan ternyata Pak Dani mengenal Andi juga. Wah, tumben-tumbenan ini aku bisa bertemu kamu sama Andi juga di sini. Ada apa nih kok kayaknya kompak banget, kata Pak Dani kepada Pak Tony. Pak Tony kemudian menceritakan kepada Pak Dani tentang pertemuannya dengan Wawan dan Andi yang terjadi tanpa disengaja di rumah makan ini. Pak Dani adalah bekas atasan Pak Tony sewaktu Pak Tony masih belum bekerja di perusahaan yang sekarang. Pak Tony sebenarnya sedikit heran juga karena ternyata Pak Dani sepertinya kenal dengan Andi yang hanya seorang cleaning service. Hayan, kebetulan ya kita bisa ketemu di sini. Di kampus kayaknya kita kalau ngobrol cuma sebentar. Bagaimana An? Apakah semua berjalan lancaran? Tanya Pak Dani kepada Andi. Ya gitu deh Pak. Lumayanlah, kata Andi sambil tersenyum. Pak Tony kemudian berkata, wah Pak Dani kenal di mana nih sama Mas Andi? Ini Ton, kami teman satu kampus. Kebetulan kita satu fakultas. Kami sama-sama mengambil program pascasarjana di sana. Sambil Pak Dani menyebut nama sebuah universitas yang sangat terkenal di kota ini. Wah Mas Andi satu fakultas dengan Pak Dani ya Mas? Tanya Pak Tony untuk memastikan. Iya Pak, kami satu jurusan juga, kata Andi dengan sedikit tersenyum. Oh gitu ya Mas, kata Pak Tony kembali. Saat itu Pak Tony sebenarnya kaget dan heran. Namun rasa itu berhasil ditutupinya. Di dalam hatinya Pak Tony saat itu terdapat 1000 tanda tanya kepada Andi. Apakah mungkin seorang cleaning service mampu kuliah di sebuah universitas yang bonafit seperti itu? Karena tidak mungkin seorang cleaning service bisa mendapatkan beasiswa S2 seperti itu. Apalagi itu adalah sebuah universitas yang sangat bonafit dan tentu biayanya sangat mahal. Pak Tony rupanya saat ini langsung berpikir bagaimana mungkin Andi yang cuma seorang cleaning service bisa kuliah di tempat tersebut. Bahkan dirinya pun akan berpikir beberapa kali untuk bisa kuliah di tempat itu. Apalagi universitas favorit itu sudah terkenal dengan biayanya yang begitu mahal. Dan masih menurut Pak Tony, untuk kuliah di tempat itu kalau Pak Dani memang mungkin saja bisa dilakukan soalnya Pak Dani adalah seorang manajer senior yang tentu kalau diukur dari gaji sudah cukup mumpuni dan mampu. Sementara itu Wawan saat itu memang melihat wajah Pak Tony sedikit berbeda. Wawan kemudian berusaha mengalihkan obrolan mereka. Bapak-bapak silahkan duduk di sini kita makan bersama. Sore ini kami begitu senang dan happy bertemu dengan bapak-bapak.
Dan sebagai rasa hormat kami, biarlah kali ini kami yang traktir bapak-bapak. Silahkan Pak, kita makan bersama sambil kita ngobrol-ngobrol, kata Wawan kepada Pak Dani dan Pak Tony. Mendapatkan penawaran dari Wawan tersebut, Pak Tony kemudian berkata, "Wah, saya sudah makan Pak, baru saja." Dan ternyata Pak Dani pun menjawab dengan jawaban yang sama dengan Pak Tony. Beberapa saat kemudian Pak Dani dan Pak Tony kemudian berpamitan meninggalkan mereka karena ada keperluan yang lain. Acara makan di rumah makan tersebut berakhir sekitar jam setengah 6 sore dan kemudian mereka kembali melanjutkan acara jalan-jalannya. Acara jalan-jalan ini berakhir sampai jam 8 malam dan kemudian mereka kembali pulang ke rumah. Andi dan Wawan malam itu tidur sekitar jam 10 malam. Dan keesokan harinya karena hari ini masih libur, maka siang itu jam 11 siang Andi kemudian berpamitan kepada teman-temannya untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan Andi kali ini berkata kalau dirinya tidak akan menginap karena tempat kosnya tersebut hanya ada 3 orang termasuk Wawan. Siang ini sekitar jam 12 Andi telah sampai di rumahnya. Ternyata siang ini secara kebetulan papa dan mamanya Andi ada di rumah. Sedangkan adik Andi ternyata saat itu sedang tak di rumah dua-duanya. Sekitar jam 1 siang di ruang depan Andi dan kedua orang tuanya terlibat dalam suatu percakapan, dan orang tua Andi kali ini menanyakan tentang liburan Andi yang beberapa hari kemarin. Saat itulah Andi kemudian menceritakan kepada orang tuanya bagaimana kali ini Andi merintis sebuah usaha yang terbilang baru di kampung Wawan. Pak Billy kali ini terlihat mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan putranya tersebut. Pak Billy terlihat tersenyum dan Pak Billy seperti beberapa kejadian yang lalu. Pak Billy terlihat memberikan dukungan penuh kepada Andi. Saat itulah Pak Billy kemudian berkata, "Iya An, Papa sudah tahu soalnya Papa sudah mendapat informasinya dari orang kepercayaanmu. Pada dasarnya Papa setujuan dengan usahamu itu. Tapi kamu harus terus berkoordinasi dengan orang kampung tersebut. Kamu pelajari lagi progresnya baru nanti Andi mengambil keputusan. Papa bantu kamu An. Lagian modalnya juga bukan modal besar kok. Kalau memang itu bermanfaat untuk orang banyak kenapa enggak An? Mungkin ini bisa kita jadikan semacam CSR dari bisnis kita untuk wilayah itu. Ya hitung-hitung CSR namun bisa memberikan efek yang bagus buat salah satu perusahaan kita. Nanti kalau Andi butuh dana Andi cukup komunikasikan lagi dengan orang kepercayaanmu saja," kata Pak Billy memberikan dukungan kepada Andi. "Terima kasih ya Pak, memang daerah itu Andi lihat cukup tertinggal Pak. Tapi untuk ternak sapi Andi lihat cukup bagus juga soalnya wilayahnya juga cocok. Termasuk untuk makanan ternak juga mudah, soalnya itu daerah pegunungan yang begitu subur," kata Andi memberikan penjelasan kepada papanya tersebut. Rupanya ayah dan anak tersebut terlihat begitu cocok dan saling mengisi baik Andi maupun Pak Billy rupanya sudah begitu percaya satu sama lainnya. "Terus Andi rencana minggu ini bagaimana An?" tanya Pak Billy kepada Andi. Dan mendapat pertanyaan dari papanya tersebut Andi kemudian berkata, "Begini Pak, beberapa hari yang lalu kan Papa bilang Andi harus berkunjung ke salah satu perusahaan yang Papa beli. Dan Papa bilang jika Andi di perusahaan itu sebagai komisaris. Bagaimana kalau lusa jam 1 siang Andi ke sana Pak? Mungkin Andi akan memperkenalkan diri." "Nah boleh Tuan, ini daftar pejabat di sana yang bisa Andi hubungi. Perusahaan itu 80% sahamnya milik kita An.
Papa sebagai komisaris utama dan Andi sebagai komisaris dengan Pak Leo. Pak Leo punya saham 20%, Pak Michael punya 20% saham, Andi 30% dan Papa 50%. Pak Michael juga Papa jadikan presiden direktur di sanaan. Pak Michael, kita beri saham 10% dari saham perusahaan, namun itu adalah saham kosong saja. Jadi Andi pegang dulu Pak Michael, nanti semuanya akan beres. Jadi Andi jangan khawatir, perusahaan itu kendali sudah di tangan kita sepenuhnya. Andi, Papa masukkan di susunan komisaris sebenarnya sebagai jembatan Andi untuk belajar lebih jauh tentang seluk-beluk perusahaan. Bagaimana An? Apakah Andi ada masalah? Tanya Pak Billy kepada Andi. Enggak Pak, Andi justru berterima kasih kepada Papa. Kalau ada apa-apa nanti Andi telepon Papa ya. Pak Billy kemudian terlihat menepuk pundak Andi. Iya An, beres. Percakapan ayah dan anak itu terlihat sedikit formal namun tetap hangat. Andi kali ini merasa sangat beruntung mempunyai orang tua yang sedemikian baik dan penuh perhatian. Siang itu Andi baru bisa bertemu dengan adik dan mamanya ketika jam 4 sore. Saat itu sebenarnya Andi sudah berniat untuk pulang. Namun Andi masih ditahan oleh mama dan adiknya. Karena mamanya Andi saat itu masih keberatan kalau Andi pulang dan Andi baru bisa meninggalkan rumah orang tuanya pada pukul 7 malam. Jam setengah 9 malam Andi baru sampai ke rumahnya dan malam ini dua orang penghuninya telah kembali dari mudik sehingga rumah yang terbiasa berisi 9 orang itu kini telah terisi 6 orang. Rupanya mereka pulang hari ini karena esok mereka sudah harus mulai bekerja. Dan rupanya kebiasaan orang yang baru pulang dari mudik dirasakan oleh dua orang rekan Andi. Penghuni kos tersebut, rupanya Fitri dan Dina saat itu terlihat malu-malu berbicara kepada Wawan. Dan kali ini tebakan Wawan rupanya tidak meleset. Nih bayar kalau sudah gajian, kata Wawan memberikan 2 amplop berisi uang kepada Fitri dan Dina. Tahu saja kamu Mas, kata Fitri. Taulah Fit, aku juga dulu begitu. Kini Fitri terlihat tersenyum malu-malu kepada Andi dan Wawan. Jadi malu nih Fit, kata Dina kepada Fitri. Tapi terima kasih deh Mas, gak usah aku bilang, ternyata udah tahu aja nih. Kini mereka serempak tertawa. Ruangan di rumah Andi itu kini terdengar sedikit ramai oleh canda tawa penghuninya. Malam ini Andi dan teman-temannya terlihat asyik sampai jam 10:20. Nuning kemudian meminta izin untuk tidur karena besok harus bekerja. Dan rupanya yang lain pun malam ini ingin beristirahat juga karena besok adalah hari pertama mereka bekerja di tahun yang baru ini. Kini hari telah berganti hari dan pagi ini telah menunjukkan pukul 9 pagi. Seperti biasanya kali ini Andi masih disibukkan dengan kegiatan sehari-harinya. Pagi ini Andi sedang menyiapkan sebuah ruangan untuk meeting nanti siang. Di ruangan itu ada 2 orang cleaning service termasuk Andi terlihat begitu sibuk. Kali ini Andi bekerja dengan Rangga. Kedua cleaning service itu terlihat begitu kompak dalam bekerja. Mereka saling bahu-membahu dalam bekerja. Rangga terlihat menyapu lantai sedangkan Andi yang mengepelnya. Begitu juga mereka terlihat menata meja dan kursi yang ada di ruangan tersebut. Jam 12 rupanya mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Saat itulah kemudian mereka kembali ke ruang cleaning service. Dan sebelum menghadap Pak Dimas, Andi terlebih dahulu menghubungi Pak Akmal melalui handphonenya. Andi kemudian meminta Pak Akmal untuk mengatur supaya dirinya bisa meninggalkan perusahaan ini. Karena ada urusan yang mesti diselesaikannya.
Dan benar saja, sebelum Andi sampai di ruang cleaning service, Pak Akmal telah menghubungi Pak Dimas dan Pak Akmal berpesan supaya Andi menghadap Pak Akmal, soalnya Pak Akmal memerlukan bantuan seorang cleaning service. Kata-kata dari Pak Akmal tersebut memang sengaja supaya Pak Dimas tidak tahu kalau Andi meninggalkan perusahaan. Mereka pasti berpikir Andi mendapat perintah dari Pak Akmal untuk melakukan suatu pekerjaan yang memakan waktu agak lama. Dan ketika Andi bertemu Pak Dimas saat itu juga Pak Akmal memberitahukan kalau Andi disuruh ke ruang HRD karena Pak Akmal membutuhkan tenaga Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 128. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita ini ya. Silahkan tulis saran dan komentar di kolom komentar untuk kemajuan channel dan cerita ini. Terima kasih.